Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biguna Pratama, NIM 199597. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi lintas budaya dan juga contoh dari perbedaan pengertian komunikasi lintas budaya. Yang pertama pengertiannya yaitu komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa atau internasional, antar etnik atau interetnikal, kelompok atau ras atau interaksial, atau komunikasi bahasa interkomunal disebut komunikasi lintas budaya. Menurut Lilwery tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya memberikan definisi komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya sebagai pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang budayanya. Komunikasi lintas budaya dalam pengertian yang lebih luas lagi merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budaya. Di kelas selanjutnya saya akan berikan contoh perbedaan komunikasi lintas budaya. Yang pertama, gaya dalam negosiasi bisnis. Dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat, gaya negosiasi berkiblat pada tradisi Yunani klasik yang menekankan pada kefasihan retoris, argumentasi, debat, dan persuasi. Gaya negosiasi Amerika Serikat diantaranya adalah mengadvokasi posisi sehingga keputusan dapat dicapai lebih awal, terlalu menekankan pada posisi pertama sebagai bentuk penyajian sikap yang meyakinkan, tidak menghindari posisi permusuhan, berusaha mengurangi formalitas, lebih mengutamakan kemenangan dan menggunakan komunikasi langsung. Sementara itu, dalam konteks budaya tinggi seperti Jepang, gaya negosiasi ditandai dengan dibutuhkannya waktu yang lama untuk mendiskusikan permasalahan penting, pemahaman posisi awal sehingga ada ruang untuk bernegosiasi, berusaha untuk menghindari konflik dan konfrontasi, mencari ranah kesepakatan, menghindari kehilangan muka, diawali dengan beberapa diskusi awal sebelum melakukan negosiasi yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu perbedaan etika dalam bernegosiasi. Contohnya yaitu di Amerika Serikat melarang pembayaran suap atau pemberian hadiah sehubungan dengan urusan bisnis. Namun di beberapa negara lain, seperti di Meksiko, suap atau pemberian hadiah dalam urusan bisnis merupakan bagian yang alami dari proses negosiasi. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan cara orang Jepang dalam memberikan kata setuju atau deal dalam sebuah negosiasi bisnis. Orang Jepang berbicara dalam high context, sehingga apa yang mereka ucapkan sering menimbulkan ambigu bagi orang yang menjadi lawan bicaranya. Ketika menolak sebuah proposal kerjasama bisnis, orang Jepang tidak langsung akan memberikan kata tidak pada saat negosiasi tersebut. Akan tetapi, mereka akan memberikan jawaban yang mengambang, sehingga lawan bisnisnya akan sulit untuk menyimpulkan apakah mereka menerima atau tidak. Dalam hal ini, sangat berbeda dengan orang Eropa atau Amerika yang berbicara dengan low context. Dengan gaya ini, orang akan cenderung untuk berbicara langsung ke arah tujuan dari yang dimaksud dalam pembicaraan tersebut. Sehingga, orang Eropa akan sangat sulit untuk melakukan negosiasi bisnis dengan orang Jepang. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaan dalam konteks kesopanan antara orang Jepang dan orang Amerika. Ketika dalam sebuah pertemuan bisnis, maka pada saat saling bertukar kartu nama, maka orang Jepang akan membungkukkan badan dan sambil memegang kartu namanya dengan kedua tangannya sebagai tanda penghormatan. Hal ini sangat berbeda dengan cara orang Amerika yang memberikan dengan cara langsung hanya dengan menggunakan satu tangan. Dan ketika orang tidak memahami hal ini, sebaik apapun negosiasi dan presentasi bisnisnya, kemungkinan besar pebisnis Jepang akan berpikir lebih banyak lagi untuk menerima negosiasi dan proposal bisnis mereka. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.